saya sangat sedih kok ada anak-anak Papua yang hidup di Papua. Saya tuh sampai kadang tuh jatuh air mata. Saya tidak sanggup kalau lihat anak-anak Papua seperti itu. Yang mana saya lihat tempat lainnya, TK PAUD punya permainan yang bagus. Anak-anak Papua tidak punya permainan seperti itu. Sejak kecil, aku sekolah dibantu kedua orang tuaku yang membantuku bersiap setiap pagi. Tapi tidak dengan anak-anak ini. Mau pagi, siang, sore, bahkan malam, kegiatan mereka hanya bermain. Tak ada yang peduli. Inilah sebabnya kuluangkan waktu berkeliling setiap pagi, menyapa anak-anak sambil mengajak mereka ke sekolah. Don cari burung di mana? Yang membuat saya hati tergerak itu ya mungkin perasaan kemanusiaan saya ya. Saya merasa saya hidup di tengah-tengah di tengah-tengah mereka. Terus sementara saya tuh kenyang ya, saya dengan kehidupan yang gini, terus mereka tuh seperti itu, kayak macam saya rasa bagaimana rasa kasihan anak-anak ini. Bagaimana mereka membangun diri sendiri. Siapa yang tadi boleh mandi? Jujur, angkat tangan. Satu-satu dulu, satu-satu. Yang sudah mandi, yang sudah mandi, yang sudah mandi. Joko sudah mandi, Joko sudah sisir. Halo, duduk. Namaku Siti Habibah. Sejak 2 tahun lalu, kuinisiasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Weda Aglotoksai, sebuah wadah untuk anak-anak ini menimba ilmu. Mereka anak-anak suku Asmat yang tinggal di Kaliweda. Berada di jantung kota Merauke, Papua. Kebetulan komplek tempat tinggal kami bersebelahan, hanya dipisahkan oleh Sungai Weda. Sebelum kelas dimulai, ku ajak mereka belajar menjaga kebersihan. Dari hal yang paling dasar, yaitu mandi. Anak tuh belajar tuh kan harus dia bersih dulu. Kalau dia sudah bersih, mandi, segar kan kelihatan. Otomatis dia berpikirnya juga enak. Jadi saya tidak bisa melihat pemandangan kita belajar ajar anak-anak kita dalam kondisi yang seperti itu. Kulatih mereka menyikat gigi dan memakai sabun mandi. Buatku ini penting, karena biasanya mereka hanya membasahi diri dengan berenang di sungai. Papa kuku yang panjang-panjang. Hah? Hatiku sudah terpanggil sejak pertama kali melihat kehidupan mereka. Berbeda dengan anak-anak lain di kota ini, mereka tak mengenal sekolah. Anak-anak Asmat tak bisa mendaftar SD karena tak mampu melengkapi administrasi. Karena itu, pada 2015, kubuka taman belajar untuk memfasilitasi mereka agar memperoleh pendidikan. Kemudian, atas saran seorang kawan, taman belajar tersebut sekalian kujadikan PKBM agar bisa menampung lebih banyak kegiatan.
kita selalu ulang-ulang. Kan kadang anak-anak besar aja tuh kadang Pancasila tidak tahu. Jadi kita sengaja memang supaya melekat di hati. Nama PKBM Weda Agletoksai kuadopsi dari bahasa orang Marin, suku asli Papua di Merauke, yang artinya tempat menimba ilmu. Anak-anak kubagi menjadi 2 kelas, usia PAUD dan TK di ruangan depan, dan usia SD dan SMP di ruangan samping. Untuk mengajar aku dibantu 3 orang relawan guru dari Universitas Musamus. Para relawan guru ini tak mendapat gaji rutin. Paling bila sedang ada rezeki lebih, ku ganti biaya transportasi atau pulsa mereka. Terharu juga dengan anak-anak, rasa kasihan juga begitu. Kasihan anak-anak macam kalau tidak ada kita, anak-anak tidak bisa sekolah. Meski sudah berjalan 2 tahun, kadang anak-anak masih susah juga diajak sekolah. Kalau sudah begitu, jurus andalanku adalah menjanjikan mereka makan. Lemahnya ekonomi keluarga membuat mereka kurang gizi. Dalam sehari, bisa makan 1 kali saja sudah bersyukur. Janji akan ada makan setelah belajar selalu menarik hati anak-anak. Biasanya aku menyiapkan makan 2 hingga 3 kali seminggu. Untuk sekali makan bisa kumasak sampai 7 kilo beras. Untuk lauk dan sayuran biasanya kuanggarkan sekitar 200.000. Semua kubiayai sendiri. Biar kadang susah, aku yakin saja kalau kita lakukan sesuatu dengan tujuan kebaikan, Tuhan pasti selalu bukakan jalan. Timur Indonesia ini sesungguhnya tak kekurangan anggaran pendidikan. Tapi nyatanya ada saja anak usia sekolah yang tak bisa mendapatkan haknya. Anak-anak didikku diantaranya. Mereka dan keluarganya merupakan warga pendatang dari Kabupaten Asmat yang sudah puluhan tahun tinggal di sini. Yang paling membuat saya sedih itu mereka pada saat anak-anak yang lain sedang sekolah, mereka tuh ada sementara di tempat-tempat sampah, bermain sampah. Komplek warga Asmat tersebar di beberapa titik di Merauke. Semua kondisinya sama, miris. Rata-rata mereka bekerja sebagai buruh kasar. Surat kependudukan seperti KTP, KK, dan akte kelahiran tak pernah mereka miliki, baik itu dari Kabupaten Asmat maupun Kabupaten Merauke. Artinya mereka di dalam kota nih, terus seperti begini perbandingannya jauh sekali. Mereka mau sekolah di TK PAUD kan tidak mungkin. Biaya yang sangat mahal. Dengan latar belakang mereka aja yang makannya aja, mohon maaf mungkin sekali sehari aja tuh sudah bersyukur. Daripada tak ada yang perhatikan mereka, aku pun bergerak. Kumulai dari komplek Asmat di Kaliweda, lingkungan terdekat dari rumahku. Tapi niat baik memang seringkali diuji. Masa awal ku buka PKBM, tak sedikit tetangga mencibir. Meski kemudian banyak juga yang mengapresiasi. Bingungnya tuh tiba-tiba Ibu Siti di situ kumpul anak-anak. Pertama kumpul kartu keluarga dulu. Ambil kartu keluarga, terus dia ngurus mereka punya surat akte kelahiran. Dia urus akte kelahiran, ini ada apa, mungkin Ibu Habibah ambil keuntungan dari situ, minta dibayar atau apa, padahal tidak. Dia kerja dengan ikhlas ya. Oh, kalau kegiatan sehari-hari mereka di sini tidak ada kegiatan, hanya cuma bermain-main, bersama-sama mondar-mandir ya.
ikut orang tua mungkin ke depan, ke belakang gitu. Tapi sekarang ada kegiatan begini ya syukurlah. Pagi-pagi sudah rame-rame ke sekolah, ke tempat belajar terus pulang lagi gitu. Dulu sempat kumiliki pekerjaan tetap sebagai guru pencaskes di sebuah SMK di Merauke. Tapi pekerjaan itu kemudian kulepas demi anak-anak. Bila anak usia dini lebih banyak bermain, anak yang lebih besar mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Usia mereka bervariasi. Ada yang masih usia SD, ada juga yang sudah masuk SMP. Pasien yang besar-besar ini mereka selalu ikuti pelajaran anak-anak TK PAUD gitu. Jadi saya membuat kelas sendiri. Itu karena jumlahnya agak banyak. Ruangan ini baru setengah jadi kami bangun. Lagi-lagi semua biaya sendiri. Suamiku yang banyak membantu baik uang maupun tenaga. Dan ternyata tak mudah mengajari mereka. Harus perlahan agar semua materi bisa diserap dengan baik. Terlebih daya tangkap tiap anak berbeda-beda. Pertama sekali mereka tidak pernah sekolah. Mereka mengenal huruf A saja itu baru di sini. Gitu, angka 1 pun baru di sini. Mereka belajar di sini. Mereka punya kemauan sendiri, mungkin melihat adik-adiknya atau bagaimana mereka kepingin tahu. Sengaja kusiapkan mereka untuk mengikuti ujian kejar paket. Inginku setelah lulus ujian paket, mereka bisa melanjutkan sekolah formal ke jenjang berikutnya. PKBM Weda Agletoksai adalah caraku membantu mereka untuk memperoleh kembali hak bersekolah sebagai bekal wujudkan cita-cita. Nama saya Melania Diva, cita-cita saya ingin jadi suster. Nama saya Mos, bersama saya menjadi pilot, saya jadi tentara. Cita-cita mau jadi suster, saya cita-cita jadi poluan. Salah satu anak didik yang bersiap mengikuti ujian paket A adalah Melan. Ia salah satu muridku yang paling rajin. Tidak hanya semangat belajar, tapi juga membantuku mengurus anak-anak lain dan selesaikan pekerjaan rumah. Aku ingin mengangkatnya sebagai anak asuh. Pengen lanjut ke SMP, makanya sekolah di sini. Ya, Emang kalau udah lanjut mau ngapain? jadi suster. Pengen jadi suster. Kamu kenapa pengen banget jadi suster? Hah? Kenapa mau jadi suster? Untuk bantu orang sakit. Sudah 2 minggu ini Melan ikut tinggal di rumahku. Tapi sesekali ia tetap pulang menemui keluarganya. Bagiku, Melan sudah seperti anak sendiri. Keputusanku soal Melan didukung oleh suami. Ia juga salah satu penyemangat terbesarku dalam menjalankan PKBM Weda Agletoksai. Ya, meskipun dulu saat pertama ku utarakan niat ingin mendirikan PKBM, ia sempat meragukanku. Kalau selama ini ya dukung-dukung aja. Tidak pernah ada saya hal-hal yang untuk tidak mendukung, tidak ada. Selama dia mau bikin, selama itu untuk kebaikan di semuanya, ya monggo-monggo saja. Ya, gitu. Tidak ada hal-hal yang saya tutup-tutupi, tidak ada. Saya dukung-dukung saja, mau bikin apa, urus apa, sebisa saya bisa bantu, saya bantu. Kini dukungan suami jadi kekuatan yang tak pernah putus. Membuatku semakin yakin bahwa apa yang kulakukan benar dan bermanfaat untuk orang banyak. Aku selalu percaya bahwa agama adalah tiang yang menyangga kehidupan. Apapun agama yang dianut, selama diyakini dan dilaksanakan perintahnya, pasti membawa kebaikan. Nilai itu pula yang ingin kutanamkan pada anak-anak Asmat. Mereka tidak boleh melupakan Tuhannya. Karena itu, kami punya kelas Jumat ceria dari sekolah minggu. Kita mulai dengan ibadah. Ya, biar Tuhan memberkati ibadah kita sore hari ini. Berhubung lokasi gereja mereka jauh, aku pun berinisiatif menyediakan tempat agar anak-anak tetap bisa beribadah. Sore hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini. Kami
kami akan memulai dengan ibadah kami Jumat Ceria. Jadi dari lingkungan sini banyak yang rasa aneh saja, kalau ibu tuh muslim kenapa mau lakukan hal-hal yang seperti itu. Bagi saya ya, yang saya jalani yang penting terbaik untuk anak-anak Papua. Kegiatan ini sekaligus jadi caraku sampaikan pelajaran toleransi kepada anak-anak, bahwa di lingkungan kita ada orang-orang dengan keyakinan berbeda. Tapi solusi dari perbedaan bukanlah dipaksakan menjadi seragam, melainkan saling mengerti dan menghormati satu sama lain. 1, 2, 3, ya. Kalau dipikir-pikir, aneh juga yang kulakukan. Membuat PKBM untuk anak-anak Asmat belajar, padahal aku sendiri bukan orang asli Papua. Ya mungkin karena sudah saya punya hati seperti itu sudah kadang susah. Kok saya sayang anak-anak itu ya itu sudah saya. Saya tidak tahu lagi kenapa saya begitu menyayangi mereka, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya tuh tidak tega lihat anak-anak itu. Semoga saja upayaku ini terus menemukan jalannya, merentangkan titian untuk anak-anak Asmat terus maju menggapai cita. Pendidikan kan hak warga negara ya. Jadi mereka berhak juga mendapat pengajaran. Mungkin dengan mereka sudah berpendidikan, pola hidup mereka sudah baik, mereka bisa ini ke orang tuanya juga. Terutama untuk merubah mungkin ekonominya, bisa membantu orang tuanya. Agar kelak mereka berhasil dan dengan bangga berdiri di atas kaki sendiri di tanah mereka sendiri.